Yang pertama ini usulan konkret ya Pak, untuk masalah yang kemarin sempat jadi polemik soal dana mengendap di daerah. Itu kan sudah jadi perhatiannya Bapak Presiden juga, dan kita di Komisi 11 juga tahu bahwa ada beberapa kesulitan rekan-rekan pemerintah daerah terkait dengan perubahan regulasi. Jadi setiap tahunnya itu ada perubahan regulasi dari Permendagri. Dan itu aspirasi yang kami terima di sini. Kami Komisi 11 sudah beberapa kali menerima perwakilan dari DPRD dan juga pimpinan daerah, bupati dan wali kota dari seluruh daerah, dan mereka menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya penyederhanaan regulasi. Nah, kemarin Pak Purbaya sudah sempat menyampaikan juga, saya sudah baca, akan ada penyederhanaan regulasi khususnya untuk penyerapan realisasi anggaran ke daerah ini. Yang tadi belum sempat Bapak sampaikan pada saat paparan. Jadi saya berharap nanti pada saat jawaban Pak Purbaya bisa menjelaskan nanti akan seperti apa konsepnya, sehingga masalah dana mengendap di daerah ini tidak menjadi polemik yang kita setiap tahun bahas. Karena pas Pak Purbaya belum duduk di situ, masih jadi ketua LPS, Menteri Keuangannya masih yang lama, topiknya kira-kira itu. Pak Sua ngangguk-ngangguk karena ya kira-kira begitulah yang dibahas setiap tahunnya di sini. Jadi semoga ada strategi dan juga solusi konkret dari Pak Purbaya terkait dengan penyederhanaan regulasi itu. Dan saya berharap Pak Purbaya di sini Pak. Halo Pak. Di sini Pak. Iya nggak apa-apa. Sambil ketawa-ketawa lihatnya ke depan. Biar Pak Purbaya jawab. Iya. Jangan galau Pak. Pak Sua udah bertahun-tahun kok nggak jawab-jawab Pak Sua. Sekarang saya disuruh jawab. Justru karena ada Pak Purbaya harus ada solusi baru. Karena kalau Pak Sua sampai rambutnya putih mikirin itu, jadi perlu warna baru dari Pak Purbaya. Tapi intinya kita pengen ada koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan juga teman-teman di daerah. Jadi tidak ada keadaan saling menyalahkan setiap tahunnya. Padahal ini tahunan kan Pak, kita APBN, APBD itu kan siklus tahunan yang selalu kita bahas di sini. APBD dibahas di pemerintahan daerah. Jadi itu poin pertama dari saya. Nah yang kedua ini terkait dengan rekan-rekan kita di Papua, masyarakat 3T. Jadi kemarin itu ada isu soal total tunggakan dari 56 pelajar yang mengalami keterlambatan pembayaran biaya kuliah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu totalnya sekitar 37 miliar rupiah. Nah tentu ini sangat mengkhawatirkan karena posisinya mereka sedang berkuliah di luar negeri dan pasti akan membuat citra Indonesia nanti menjadi negatif, terutama di kampus-kampus tersebut. Kemarin sudah ada statement dari Pak Menteri Dalam Negeri bahwa ini akan diambil alih oleh LPDP. Jadi mumpung di sini ada Kepala LPDP dan Pak Purbaya, kita pengen dengar secara langsung dari Kementerian Keuangan ini posisi permasalahannya seperti apa. Karena kalau memang akan diambil alih oleh LPDP tentu sangat baik, sehingga ada kejelasan terkait dengan kuliahnya rekan-rekan kita dari Papua ini yang tentu sangat amat membutuhkan beasiswanya. Dan yang berikutnya soal magang Pak. Jadi saya sangat mendukung kebijakan ekonomi stimulus di mana ada program magang. Tapi sayangnya di daerah pemilihan saya itu banyakkan lulusan SMK Pak. Karena mereka mau kerja di pabrik. Jadi yang mereka butuhkan itu program magang khusus tailored untuk anak-anak SMK, bukan kuliah. Banyak dari mereka tidak mampu untuk lanjut ke bangku kuliah. Walaupun sudah ada program KIP dan lain-lainnya, saya berharap ke depannya program magang ini nanti bisa ditambahkan dengan program magang untuk anak-anak SMK sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Ini aspirasi sekaligus masukan untuk Bapak Ibu di Kementerian Keuangan. Demikian pimpinan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.